Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Mojua ahoy yahubu. Semua. Selamat siang. Ya, semua siang. Bang. Menjelang Nanti sore. kalau kita cuman satu aja kita dianggap diskriminasi nih. Padahal di Sumatera Utara ini banyak. Banyak. Iya. Ini kita kembali ya bertemu dengan saya Arya Anarko dan teman saya Gus Dir ya. Iya. Yang sana anak muda, Sini anak tua. Ini segmennya cukup menarik nih kali ini. Biasa kita bertemu di segmen yang lain, nih kita bertemu di segmen cakap-cakap komunitas. Kali ini kita kedatangan tamu dari teman-teman seniman di Siantar ya, Bang? Di Siantar. Namanya itu Kalam Jihad. Jihad. Waduh, saya kalau jihad ini teringat satu lagu Buya Hamka. Kalam suci menuntut kalbu berjuang. Maju serentak membela kebenaran. Ini kalam jihad ini seperti apa, Bang? Bisa diceritakan? namanya membuat kita tergetar. Getar ya. Ini komunitas. Jadi seniman, tapi awal namanya Kalam Jihad. pengambilan kata kalam jihad itu kita kan lukis. Lukis. Nah, jadi alat tertua itu di dunia ini, alat lukis tertua itu kalam. Jadi bukan kuas tapi kalam. Kalam ya. Kalam. Alat Q. Q. Iya. Dia Yang dari seperti ikan bambu atau kayu. Oh, itu namanya kalam. Karena setahu kita kalam itu kata-kata ya. Iya, Bisa betul. juga. Jadi bisa juga kata-kata. Nah, kemudian kita ambil jihadnya untuk bersungguh-sungguh. Jadi dengan kalam kita berbudaya, berkesenian, berkarya, tapi dengan cara yang sungguh-sungguh. Nah. Berarti tidak berafiliasi ke agama tertentu. Oh, enggak. Malah kita punya moto gini ya. Kalam jihad, bebas berekspresi tanpa kekerasan. Ayo bahagia gitu. Berarti agama apapun Boleh, bebas. Karena kan kalau nanti jihad ini untuk ini aja enggak ya. Enggak. Kita malah mau menghindar, melembutkan kata jihad itu. Kita kan niatnya melembutkan. Jadi nggak orang begitu dengar kata jihad, oh bukan yang angkat senjata ekstrim, enggak. Kita mau melembutkan ya bisa seni kan. Betul. Karena ekstrim ini ngeri, lebih enak itu es krim. Pakai cyanida nggak enak juga. Iya, apalagi kalau pakai durian. Ya ini Bang, kita tahu tadi bahwasannya Kalam Jihad ini bergerak di seni. Kira-kira sudah berapa banyak anggotanya di Kalam Jihad ini gitu? Kemudian gerakannya yang sudah dibangun itu apakah sebatas melukis saja atau ada gerakan lain gitu? Dari awal Kalam Jihad udah 19 tahun ya. Kalam Jihad 19 nggak sombong. 19 tahun. Jadi Kalam Jihad udah masuk kuliah tuh ya. Jadi 19 tahun. Awalnya Kalam Jihad itu bukan hanya lukis, ada teater, ada puisi, ada sarhil, ada kori, nasid. Lengkap ya. Kemudian yang terakhir, urutan terakhir itu mewarnai. Oh, mewarnai. Cuma yang bertahan. Ya yang bertahan itu yang geli-geli gitu ya kan. Cuma yang menggambar aja, yang lainnya nggak bertahan. Akhirnya kita tambahilah. Dulu kan namanya cuma Kalam Jihad. Kita tambahi depannya. Sanggar lukis, Kalam Jihad. Itu ngomong-ngomong kenapa tadi Bang yang lain-lainnya itu tidak bertahan? Apa penyebabnya? Penyebabnya rasa minat ya. Lebih peminat berkurang. Peminat berkurang. Apalagi makin kemari. Sekarang udah banyak anak TikTok nggak kepikiran dia main teater, main apa udah. Oh iya, betul. TikTok kan udah cepet aja kan. TikTok ini apa ya? Berarti jangan main TikTok aja. Oh enggak. Berarti yang sekarang bertahan itu lukis. Nah, ini anggotanya ini hanya di Siantar saja atau ada dari kota lain misalnya? Kebetulan di kota lain mungkin karena asalnya dari Siantar, jadi mereka juga ada yang sedang kuliah di kota lain juga ada gitu, sedang belajar di kota lain juga ada. Nanti terkadang bisa pas kembali balik ke Siantar, ikut gabung lagi bisa. Jadi nggak hanya terpatok di Siantar, tapi basicnya itu ada di Siantar memang. Karena lahirnya di situ di ya. situ, Gitu dan kita nggak buka cabang di tempat lain kayak di shop apa gitu. Nggak kayak apa ya? Nggak kayak soto. Buka cabang. Iya. Ada juga yang lain buka cabang. Apa itu Bang?
Pak Bu Ati gitu. Iya. Iya. Aku ada nengok di apa tadi YouTube. Ah. Di YouTube mungkin punyanya Kalam Jihad itu ada sepertinya mengajari anak-anak menggambar, melukis gitu ya. Iya. Bang? Iya. Memang ada ya. Iya. Jadi mulai dari kalau yang perempuan Heeh. itu mulai dari usia yang 3 tahun. Yang laki-laki dari 5 tahun Gitu. sampai dia bosan. Oh, Nah, sampai dia bosan. ya. Kalau udah menggambar ini nggak bosan-bosan. Nah. Nah, Ya, itu sekaligus ini juga memberikan apa ya pencerahan sama anak-anak gitu kan. Iya. Nah, ini kalau kita di SD dulu, aku enggak, mungkin Pak. Kalau dibilang gambar pemandangan, apa yang digambar coba? gunung ya. Gunung 2. Gunung Iya. dua, matahari di tengah. Tengah-tengahnya jalan, tengahnya matahari. Iya, ya. iya, Selalu itu. Aku kadang kalau ngasih apa materi di luar gitu kan, sering itu gue kasih jawaban apa seperti itu pertanyaan. Coba kalian gambarkan pemandangan. Yang digambar pasti Itu itu. ya. Itu siapa yang mengajar itu? Nah, kayaknya kalau aku melihat di apa tadi Bang, di YouTube. video itu sudah beragam. Iya. Anak-anak itu ini ada yang menggambar bunga, ada yang menggambar binatang, ada yang nggak ada yang gambar gunung 2 sama jalan di tengah. Kalau Jihad mengikis tradisi itu, kita lebih memilih melatih guru-guru di TK daripada muridnya. Oh, gurunya. Gurunya yang Kita ada latih. program kita ngelatih Jadi gurunya. kalau muridnya yang kita latih, keluar dari situ habis ilmunya. Iya, Kalau betul. gurunya yang kita latih, kan bisa cuci mata. Iya betul. Iya, iya. Brilian Abang. Canggih ya. Cemerlang. Canggih ya, cemerlang ya. Iya, iya. Ini untuk melukis ini apakah sebatas misalnya di atas kanvas saja? Tadi saya dengarkan sempat kita sebelum mulai acara itu katanya ada yang di dinding, ada yang bahkan ada yang di satu gang katanya ya. Iya. Nah, itu gimana Bang? Itu melukis itu kan lebih kayak kreativitas sih. Kita mengeluarkan apa ide, apa yang perasaan juga bisa dikeluarkan di situ kan. Bahkan macam di gang itu jalan juga kita lukis gitu. Oh. Jalan setapak gang itu ya kita lukis gambar, bikin suasana kayak kolam ikan koi. Dan syukurnya warga-warga yang di gang itu rumahnya sukarela aja dicoret-coretin sama Iya, anak-anak. karena senang ya melihat Senang, warna-warni iya. ya. Iya. Cantik juga. Cantik, iya. Kalau coret-coret apa ya nggak suka juga kan. Kayak coretan dinding gambar set set. set. Itu yang bahaya. Iya, Tapi iya. itu yang apa ya Bang? Yang namanya graffiti sama mural itu Hampir apa bedanya? sama. Graffiti itu lebih kayak ke huruf dia. Dia lebih Ini sekalian juga kita Iya. sampaikan sama apa biar menjadi pembelajaran juga. Karena bagi masyarakat. sering salah persepsi Iya, antara graffiti dan mural gitu. Kalau graffiti lebih ke huruf yang dimodifikasi atau diperindah berdasarkan sudut pandang tertentu kan. Kalau mural dia lebih ke lukisannya, ke objeknya. Lebih ke situ. seperti kayak apa ya Bang? Kelompok gitu ya, kelompok jadi ditulis gitu, tapi dengan huruf yang cantik ya. Iya, itu graffiti. Kayak apa? TMMC. Tahu TMMC. Apa itu Bang? Lambung motor metik ceper. Iya, iya. Padli punya. Fadli ya. Ini teringatnya di gang mana gitu Bang di Siantar kan mungkin orang belum banyak tahu nih, sekalian kita juga ngasih tahu Iya, ke iya. penonton gitu kan. Di Siantar itu di Jalan Tongkol. Jalan Tongkol. Jangan tongkol, jangan salah sebut dong. Tongkol ya. Tongkol ikan salah nama ya. Hati-hati ngomongnya. Iya. Enggak kita sengaja sih. Iya betul, betul. Ada ya satu gang namanya jalan yang tadi ya. Malu nih nyebutnya. Iya. Gak apa-apa Bang, nggak ada Pak Dengan Jokowi. Jalan Mujair. Mujair. Oh. Ah. Oh, nama-nama ikan semua. Nama Bang, ya? ikan ya. Tinggal nama satu lagi ya Bang, dapat sepeda. Iya ya. Singgungan dari gang ini dua jalan ini Ada melewati rel gangnya. kereta api. Jadi sebetulnya gang tematik itu di pinggiran rel kereta api. DPR. Nah, orang DPR kita Pak. Iya, daerah pinggiran Daerah rel. Jadi kita satukan. Heeh. Diberilah nama Gang Muhajir. Gang Muhajir. Ya, jadi Gang Muhajir. Muhajir itu Ada nama tokoh tokoh di situ. kita yang sampai akhir hayatnya adalah seorang lurah. Lurah di lurah di situ. kelurahan itu. Ya. Jadi kalau kita dari depan itu berarti
Mujahir, gangnya Muhajir. Tapi Oh. kalau dari sisi lainnya, Tongkol, Gangnya. Nah, Muhajir. Muhajir. Nah. Berarti gitu ya. Itu satu gang itu yang semua yang ada rumah-rumah yang iya itu digambar ya? semua. Mungkin nanti di selingannya bisa nanti ditambahkan di apa ya? Bisa. Kita tayangkan juga nanti. Tayangkan ya. Ini cukup menarik ya Bang. Jadi nggak sebatas apa ya, nggak sebatas coret-coret belaka, tapi memang ada pesan seninya gitu Ada, ya. iya, pesan seni. jadi rumah-rumah yang kita cari itu ada temanya, makanya dibilang tematik. Gitu ya. Di sebelah sanggar kita itu dia minta toko-toko wayang. Oh. Wayang. Iya, iya. Tapi kalau kebetulan dia orang Sunda. Orang sukunya suku Sunda. Sunda. Hmm. Kemudian kita buat 2 toko wayang. Bawahnya kita kasih Batik. batik. Dari ini lah ya, Tatang S ya. Tatang S. Tatang S ya. Petru. Petru ya. Petru Gareng ya. Iya, Tatang S bukan S ya. Iya. Kalau X itu suka. Gimana Bang? Seperti itu. Jadi awalnya kita iseng-iseng nih kan. Iseng-iseng kita buat di rumah kita dulu sanggar. Kemudian ada yang mau. Kemudian mau lagi gitu kan. Oh. Kita ketemu dengan pemerintahan. Nah, Nah, untungnya pemerintahannya juga bisa diajak kerjasama. support Pemerintahan ya. support. Ya, tempat. Iya, support. Oke, kita adakan modal. Tapi apa adanya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Apa adanya yang penting kan. Nah, mulai kita kerja 1 hari. Alhamdulillah masyarakatnya antusias nih. Kita dilarang makan di rumah. Oh gitu. Iya. Jadi Mulai hari ini makannya di rumah saya. Oh, Mak, selamat juga. Urusan perut aja, nggak? Iya. Urusan perut malam Betul, tetangganya protes. Masa bapak terus Nah. nanti malam sama saya? Oh, aman lah Bang ya. Aman, aman. berapa lama kayak gitu? Seminggu ya. Oh, seminggu. 2 minggu Iya, ya. betul, 2 betul. minggu. 2 minggu ya. 2 minggu. Jadi 2 minggu masyarakatnya juga alhasil karena kita terus bersama, ya kita iseng-iseng juga ngasih kuas. Akhirnya mereka ikut. Mereka ikut Ikut serta juga. menggoresnya. Ya kita juga ikut-ikutan juga. Merapikan yang dia buat salah kan. Iya. Yang penting nanti hasilnya kan bisa di-finishing Sama anak-anak. sama ya. anak-anak Sama yang kaum sudah terlatih. Yang udah terlatih. Artinya secara nggak langsung apa yang kita buat itu akhirnya apa ya menjadi semacam ilham bagi orang-orang Iya, di sekitar ya. iya. Dan mereka akhirnya ikut belajar juga gitu ya. Cukup menarik dan saya dengar Bang ada apa namanya Kalam Jihad membuat satu event katanya ya. Event payung apa namanya Bang? Oh, namanya Gelegar Payung Nusantara. Gelegar Payung Nusantara. Wah. Ini Gelegar Payung Nusantara ini kira-kira apa gitu eventnya? Ini biar sekalian. Event Gelegar Payung Nusantara ini kita mengadakan perlombaan melukis di payung, melukis di payung dengan temanya Teman Nusantara, Oh. Tingkat nasional. tingkat nasional. Oh nasional. Wow. Ya, karena pendanaannya itu kan Dari dari kementerian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, wah ini patut diapresiasi ya seniman lokal yang akhirnya bisa apa membawa nama daerahnya ke tingkat nasional, Bang. Iya. Apalagi bekerja sama dengan kementerian gitu kan. Iya. Ini cukup menarik. Ini apa ini ceritanya nih? Jadi setelah kita buat proposal, alhamdulillah salah satu dari 120 ya, Pak. 120 proposal yang terseleksi. Berkas itu sebetulnya ada 9.400 untuk seluruh Indonesia. 9.400 Yang mengajukan proposal. Yang maju proposal. Ya. Alhamdulillah kita menang 1. Nah, kemudian kita lanjutkan ke ide. Nah, idenya kita buat seperti ini. Kita angkat payung. Ya. Kenapa pilihannya payung? Payung itu sebuah kata. Filosofinya, Filosofinya apa? tinggi. Ya. Wah, Apalagi kita tinggal di daerah Sumatera Utara. Jangankan untuk berteduh. Untuk seorang istri aja harus punya paksi payung tadi. betul. Marga aja, Pak si payung ya. Iya iya. marga aja masuk gitu. Iya, Masih betul. payung nggak di Kemudian acara kalau- kita, nggak di sini kena Iya, juga ya. betul. Kalau kita lihat dari mundur ke zaman raja-raja dulu. Iya. Ya lucu juga sih kalau kerajaan-kerajaan dulu ada ya singgasana. Iya, Tapi selalu ada payung ya. Selalu ada Selalu ada payung. payung. Selalu ada payung. Apakah raja dulu tidak bisa memperbaiki atap rumahnya? Iya, iya. Nggak, karena dianggapnya bocor kan enggak. Kan ada ya filsafat gitu. Melindungi. Melindungi. Oh, sebagai tempat berteduh juga ya. Iya, melindungi. Jadi Filsafatnya. di situ kita ambil. Kemudian bentuknya yang unik.
Kalau di kampas setelah dilukis nggak bisa dilipat. Iya. Tapi kalau payung kan bisa kita pakai. Oh begitu ya. Kalau di kanvas dia ini ya. Iya iya. Ini tujuannya apa bang? Kalau boleh tahu tujuan dari kegiatan Pilgar Payung Nusantara ini? Jadi salah satu humas kami ya di zaman COVID ini loh ya. Tidak ada humas kita lebih sering di rumah, bekerja dari rumah. Dia mau pikir apa sih yang bisa membuat masyarakat seni ini bergairah lagi? Ya berarti salah satu yang bisa menggairahkan itu ya karya. Dia pikir seperti itu. Ya humas kami namanya Budi. Ya. Jadi saudara Budi merancang ini. Dia coba-coba rancang. Masih sebuah kegiatan. Belum tahu ini mau gimana kan ini. Namun mungkin niat baik, bertemu sama salah satu kawan. Coba buka situsnya ini. Oh gitu. Nah, buka situsnya itu, kita kirim. Pengumuman pertama nama kita nggak ada. Di kementerian tadi Iya, ya. iya. Pengumuman pertama. Ini nama kita nggak ada. Kemendikbud Kemendikbud, ya? iya, Ristek. Oh, tim Mas Menteri ini. Iya. Akhirnya besok kejutan itu muncul. Masuklah di email. Muncul nama kita salah satu. Begitu muncul, baru kita pengurus berpikir baiknya dibuat seperti apa, gitu kan? Akhirnya kita ide bagaimana dari sepanjang jalan ini kita libatkan pelukis yang Siantar yang terdekat, paling jauh yang tak dari mana, gitu, terserah, dengan batas yang belum kita tentukan. Mungkin 500 pelukis gitu. Oh, ini yang melukis ini Niatnya awal, ya. Memang pelukis-pelukis atau dari sanggar tadi? Bahkan niatnya kita memberdayakan seniman-seniman yang banyak terdampak. Wah, ini. Yahut sekali ya. Ini patut ditiru ya seniman seperti abang-abang ini. Jadi nggak kayak anggota dewan yang kerjanya kicon-kicon aja ya kan, tapi nggak ada buat apa-apa. Ini patut ditiru. Wah, ini mantap sekali nih bang. Ini semana tadi bang untuk memberdayakan teman-teman seniman lain begitu ya. Seniman lain yang pas zaman pandemi yang ini mungkin banyak ya kita bilang mata pencariannya bisa terputus kan Iya, gitu ya. betul, Kita nggak bisa bantu banyak ya kita bantu di sini. Bisa mengapresiasi karya mereka, melibatkan mereka di acara, bisa kita libatkan di situ. Jadi sepanjang kerjasama dengan kementerian ini seperti apa bang prosesnya? Prosesnya Tadi kan kalau dari kita ide. Iya, dari Ide, kemudian mereka menganggap cocok. Ini idenya, bagus gitu ya. Bagus. Kita disuruh menyusun anggaran. Nah, beberapa kali verifikasi, akhirnya sampai ke keputusan akhir. Keputusan akhir pada saat itu kita seperti tadi kita mau mengundang sebanyak mungkin pelukis, baik mau yang baru belajar melukis sampai yang sudah mahir ya. Tapi ya alam ceritanya beda. Seleksi ya. seleksi ya. Kondisi COVID, Oh. Oh, berarti acaranya ini sebelumnya sudah dari Harusnya live langsung luring. luring ada buat. Oh. Ya, jadi sekitar 100 meteran lah. Para pelukis payung akan berjejer. Karena COVID Siantar itu jadi PPKM-nya. Level sempat level 4 ya. Level 4. Maka pihak kementerian bilang acaranya nggak boleh berhenti, tapi Lanjut. konsep yang diubah. Gitu ya. Keren nih. Jadi 2 menit pertama, Jadi 2 menit di tengah, videonya mereka harus 2 menit terakhir itu harus orang videokan. Kemudian nanti payungnya kembali ke kita bersama videonya. Menarik sekali, nanti untuk lebih jelasnya lagi kita akan sambung setelah break berikut. Oke.
Nah, itu tadi break sebentar. Apa kira-kira pertanyaan yang tadi sedikit menggantung dari Abang? Tadi kan ada yang Gimana? mau Abang tanyakan soal apa tadi? Yang menggantung. Ya soal aku sih sebenarnya masih dari awal tadi soal Mm-mm. nama Nama ya, di kepala di tuh ya. kepala ya, soal kalam jihad ya. Mungkin bagi kita tadi sudah Iya. dijelaskan ya. Tapi ada satu pertanyaan ini menarik. Saya mendapat informasi bahwasannya teman-teman seniman ini yang mendaftar itu gratis katanya ya Bang. Oh, gak bayar, Bang? Nggak Enggak. bayar. Wah, ini Jadi kita- keren. Makanya Bang tunggu dulu. Nah. Ini seperti yang saya bilang tadi ini patut kita apresiasi, nggak cuma cakap-cakap kayak anggota dewan ya. Sekali lagi ini kita garis bawahi di bold. Ini ada anggota dewannya nggak? Nggak ada. Nggak ada. ini. Aman. Iya, sip. Kita- Ini menarik ini Bang. Semuanya serba gratis. Gimana Bang? Kita dari kata anggota dewan tadi nggak punya rencana jadi anggota dewan. Tapi kalau Allah yang berkehendak kita nggak tahu. Memang selalu gitu. Jadi di pendaftarannya nggak ada. Nggak ada ya. Malah kita yang ngasih. Wow. Tengok Bang. Kasih duit ya. Kita kasih payung untuk dilukis. Suka hati. Yang penting temanya Nusantara. Budaya. Budaya. Kemudian kita kasih cat, cat warnanya. 5 botol warna primer. Yang kalau Kemudian? catnya ini kelas pro seniman. Pro seniman. Kelas studio. Kita kasih kuasnya, yang pro juga. Kita kasih paletnya. Kemudian kita kasih kaosnya. No. Kemudian kita kasih paket datanya. Sampai kuotanya pun Kita kasih. Kita kasih 11 giga. 11 giga. Ini kan cukup apa ya Bang? Bisa Apa aja? download film juga. Iya. Dan itu semua Oh. tidak kita kasih telanjang, tapi ada tempatnya. Kita Dan tebingnya. Dibuat. Oh, dalam ini ya. Iya. Dan di situ ada logo. Nah, ada logo kita, ada logo kementerian. kementerian. Ini bentuk payungnya seperti ini, Bang. Iya, Iya, ini payung yang akan diapakan dari sisi dalamnya. Kain. Ini kan warna putih yang awalnya, Pak. Bambu Nah, ya. bambu. Kemudian tiangnya kayu. Ya. Di sampelnya aja dari ini ya. Kemudian yang depan. Jadi nanti karya itu seperti ini ya. Mereka akan lukis sesuai dengan Temanya. Ini bisa Sama dilipat masing-masing. ya ini ya. Bisa dilipat ya. Bisa. Ayo kita lipat karena nggak hujan. Karena kan kadang penonton nih suka nyinyir ya, apalagi netizen bertanya-tanya ini bisa Asli nggak dilipat katanya? gitu. Kita Ini pasang bisa lagi. dilipat. Ya kan? Ini apa bentuk payung tradisional atau Iya, bagaimana? payung, ini? ini lebih ke payung Tradisional. tradisional. Payung apa Tiongkok nih? ya. Bukan. Bukan. Payung Ini- Melayu nih kayaknya. Iya. Bukan ya? Payung Melayu. Ini bisa payung masuk Melayu. Iya. Jadi tadi sudah difasilitasi, kemudian semuanya dilengkapi, terus kemudian menyangkut acaranya sendiri. Tadi kan Abang sempat bilang ini terkendala pandemi ya kan. Kemudian sejauh mana kegiatan ini sudah berlangsung sekarang? Apakah kegiatannya sudah selesai atau masih berjalan tapi di rumah masing-masing seperti apa, Bang? Kegiatannya masih akan berlangsung. masih masih akan berlangsung. berlangsung. Tapi persiapan sudah mulai. Dan untuk peserta kuotanya sudah terpenuhi. Gitu Oh, ya. sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Jadi Berapa orang, Bang? 100 orang. 100. 100. 100. Sudah Jadi terpenuhi semua. di perlombaan kali ini itu ada kategori 456 SD. SD. Oh, itu kelas SD. 4, itu SD-nya, SD. kemudian SMP khusus, SMA khusus, mahasiswa dan umum kita gabung. Oh, gabung. Dan yang luar biasanya juaranya bukan 1 2 3. Tapi 1 sampai 10. Woi, wah buset, ya kan? Hah? Jadi Mantap kan, Bang? selain mereka dapat yang tadi Yang tadi. ya yang cuma payung Starter yang pack balik, tadi. mereka yang kita anggap layak dapat uang pembinaan. Dapat juga piala yang diproduksi lokal. Sama pengrajin lokal. Pengrajin lokal. Berarti Juga banyak di Berarti sini semua diberdayakan. Iya, Pak. diberdayakan. Kita Semua berdayakan ini ya. semua. Jadi dapat juga piagam. Kalau piagam semua, termasuk panitia. Ya, termasuk panitia. Gak mau ketinggalan. Jadi Iya. selain daripada melukis, di event ini juga akan ada tari Tari dari sanggar lokal. dari sanggar lokal Iya. yang mereka tampilkan
satu yang khusus ya, agak khusus di suku kita ini kan, suku Toba ini, suku Batak Simalungun. dan yang lain itu ada yang namanya Tortor Somba. Di Itu Simalungun. menyambut tamu-tamu kehormatan. Iya. Jadi kita pakaikan itu. Yang terakhirnya kita minta kawan-kawan penari ini menarikan tari payung. Iya. Iya. Dari yang dihasilkan Iya, oleh dari para hasil. peserta. Para ya? peserta. Dan rencana saya, mana hasil pelukisan yang paling layak, Itu yang itu yang akan si penari. dipakai si penari. Jadi kalaupun ini menjadi dokumentasi ini nggak akan hilang setahun 2 tahun, ya. Apalagi sudah kita lemparkan kemana-mana, langsung dia ingat. Asal dia nonton, oh, itu karyaku. Jadi tak akan pernah padam dia berkarya. Artinya abadi ya. Ya, karya abadi. itu ya. Karya seni itu apa? Ini tadi kita dengar apa namanya semua dibiayai, itu apakah peran Kemendikbud ada di sana soal masalah pembiayaan itu seperti apa Bang? Kalau Perannya Cukup besar. Ya. cukup besar iya. dan memang besar. Memang besar. Besar ya. Iya, kita sanggar nggak ada ngeluarin. Total Kemendikbud menanggung semua Pembiayaan. dana pembiayaan yang telah kita ajukan sesuai dengan RAB. Artinya peran Kemendikbud ini penuh ya Penuh, dalam kegiatan ini ya. Penuh. Full Dan support. mereka support dan mereka menjaga kita. Setiap kita cerita anggaran, mereka selalu ingatkan bahwa panitia dan sanggar jangan coba-coba nyari duit dari Bermain-main. situ karena Bermain-main. iya. karena ke 120 ini adalah pejuang-pejuang budaya. Iya betul. Bukan pejuang pencari proposal enggak. Iya. Tapi pejuang budayanya yang diutamakan, orang-orang pilihan. Artinya warningnya Iya, tegas ya, tegas. jangan main-main. Jangan- Tapi Bang, Jadi- bukan hanya dari kementerian ya, Bukan. pemerintah Kalau setempat bagaimana? pemerintah setempat lebih ke support ini ya, support perizinan. Oh, Pemko Siantar ya? Iya. Jadi perizinan. izin dikasih, siap ini kita ditantang lagi pameran. Difasilitasi untuk pameran lagi selanjutnya. Kadis apa ini Bang? Biar kita sebut namanya. Kadisnya Kadis Pendidikan. Oh, Kadis Ya, Pendidikan. Ibu Iya betul. Rosmayana. Ibu Rosmayana. Ya. Ini Bu, terima kasih Bu Kadis ya, Bu Rosmayana. Ditantang lagi. Dan itu difasilitasi lagi sama Bapak Wali Kota. Oh, Pak Epriansa Nur ya. Waduh. Rupanya Pak Epriansa di tengah kecamuk politik ini tetap yang tinggal 4 bulan tadi. iya, tetap memperhatikan nasib seniman ya. Makasih Pak Epriansa ya. Jadi Pak Lurahnya dan Pak Camatnya pun, Pak. Oh, Pak Rumah dan Ini juga luar biasa. Luar biasa. Kalau bisa nggak apa-apa Bang, kita sebut juga namanya. Iya. Kalau nama, ya ini agak susah saya kalau lurahnya. Karena semarga, nanti dikeluarin. Namanya Pak Arianto. Cuma di belakangnya ada embel-embel marganya, cuma nggak dia pakai. Oh, gitu. Kalau saya bangga pakai marga itu kan. Kemudian kalau Pak Camatnya Pak Saipul. Pak Saipul. Saipul Rizal. Orangnya luar biasa. Pak. Semalam waktu testimoni, kalau pejabat itu begitu testimoni pulang, ini masih gabung sama kita makan-makan. Bahkan iya, mereka iya. terima juga keluhan kita yang orang sanggar, kami perlu penerangan di titik itu kan, karena sanggar itu ada di pinggiran rel. Itu dia di pinggiran rel yang kadang kalau malam juga gelap gitu. Gelap, ya? Gelap. Jadi kita perlu penerangan di situ, disupport sama Pak. Sama Pak Camat. Jadi sebelumnya pas pembentukan kampung tematik itu kita sudah dikasih 5 titik lampu. Oh, Ya, 5 titik 5 titik lampu. Begitu kita minta, Pak Camatnya bilang, "Bang, aku ke Tarukin dulu. Kalau ada tiang langsung kita pasang." Oh, gitu ya. Nah, ya terakhir kami tinggal berdoa aja, mudah-mudahan ada tiang gitu kan. Betul. Berarti mulai dari lurah sampai camat sampai pemerintah kotanya juga mendukung. Support dan bersinergi. Nggak kayak camat-camat lain lah ya. Begitu kita ngeluh kan, sabar ya katanya. Berdoa. Jadi Terus berdoa. Disuruhnya bersyukur dan bersabar. Kayak supporter Arsenal. Abang suka bola? Suka. Arsenal? Enggak. Ya, gimana tadi, Bang? Jadi kami merasa bangga sebetulnya ya tinggal di kota Siantar yang toleransi itu ya. Selain pemerintahannya,
warga kami, warga Sanggar itu juga luar biasa. Warga sekitar juga Warga sekitar juga luar biasa. sangat Nah, mendukung. kayak tadi kan cerita tadi makan kita aja mereka pikirkan. Nah, di Sanggar ini juga kita ada gerakan Ayo Berbagi namanya. Jadi Ayo Berbagi itu orang-orang tua dari dan tenaga pengajar di Sanggar, kalau ada event-event mereka menang, itu sudah terbiasa untuk menyisihkan beberapa persen dari hasil uang pembinaan mereka. Dan itu ya. Dan itu kita bagi ke semua Orang yang membutuhkan. orang yang butuhkan. Kita nggak nengok siapa dia mau apa. Pokoknya bagi rata. Dan itu sepanjang tahun kita lakukan. Jadi nanti di event ini juga kita lebih mengedepankan itu sama seperti tadi, lebih mengedepankan untuk berbagi ke seniman-seniman lokal, terus masyarakat sekitar untuk pengerjaan macam pengerjaan backdrop, pengerjaan apa, bahkan backdrop kita lukis sendiri loh, kita nggak cetak, kita dengan langsung lukis. Ini konsepnya konsep pitung ini. Apa tuh? Bagi-bagi. Nah, ini ya kan. Kadang ada gitu, Bang. Udah tarik lupa taruh. Iya kan, gitu kan. Ya, ini menarik. Kemudian, Bang, sejauh dari kegiatan ini jurinya siapa? Apakah dari Atau sebelum ke kementerian? juri, tadi kan abang ini bilang Iya. yang juara itu nomor 1 Sampai sampai 10. 10. 10. Heeh. Itu dapat hadiah Semua Dapat hadiah itu semua. uang pembinaan. Dapat uang pembinaan. Nilainya boleh tahu nggak kita berapa? Nilai yang paling besar ya, kita ambil yang dari umum. Yang kecil nggak usah Nah. bicara. 800.000 yang juara 1. Juara 1 Oh, 800.000. lumayan ya. Kemudian Itu semua 700. tingkatan, Bang. Enggak, Pak. Yang SD menurun. Sesuai dengan kebutuhan jajan. Jadi kalau dikasih banyak kali anak SD, bapaknya yang gitu kan. Pastilah. Kalau Iya, anak mama SD, yang bukan bapaknya. iya. Biar mama yang pegang ya. Jadi yang Nanti kalau SD pegang hilang. Iya. kan? SD sekitar 300-an. Oh, lumayan sih. 300, 350, kemudian 300, 250, 250 seperti itu. Nah, kenapa harus sampai 10? Heeh, kenapa? Kenapa nggak 3 gitu Iya. ya? Iya, Bang. Supaya yang peserta ini lebih banyak harapannya. Tidak Iya, berkecil hati. tidak berkecil hati. Kan saat ini kita kekurangan harapan ini sekarang. Iya, betul. Iya, harapan mencintai. Iya, Iya. Harapan hidup juga. Harapan Iya, hidup betul, juga Oh, gitu. berat nih. Berat. Betul, berat, Bang. Iya, harapan itu dan harapan mencintai tadi. Iya. Kayak kawan kita. Iya, iya. Oh, masih ada di sini yang lebih senang ke bantal guling daripada yang lain. Oh, iya, iya, iya. Tadi soal penjuriannya itu siapa, Bang? Penjurian kita coba Ada seniman yang profesional. seniman profesional kita pakai. Dari Siantar kah? Atau Ada dari Siantar, Medan? ada juga dari kartunis profesional juga. Yang memang kartunis yang dia kartunis media juga yang udah cukup malam melintang sampai dia di media-media nasional juga masuk. Terus ada juga seniman juga. Jadi ada 2 seniman dan 1 karikatur, 1 kartunis dan intinya tiga-tiga ini seniman. Seniman ya, oke. Nah, terus tadi Bang, ini mah aku kembali ke belakang lagi lah tadi soal ada dikasih paket data. Iya, pakai data. Itu mekanismenya gimana? Biar mungkin bisa Jadi lebih jelas. begitu mereka pendaftaran, Mm-mm. semua yang kita sebut tadi itu dimasukkan ke dalam tas. Paket ini mereka bawa pulang lah. Dan ada yang kita antar gitu. Nah, jadi paket itu tadi kan fungsinya kan ada tadi video yang direkam 2 menit, prosesnya 2 menit, proses kemudian pengkaryanya. tengah, kemudian hasil akhir itu merupakan video. Kemudian yang terakhir nanti foto dianya seniman tadi dengan karyanya. Kan ini kalau mengirimkan datanya ke tempat kita kan butuh lah. Kuota ya. Perlu Iya. kuota. Jangan kita bebani lagi dia. Iya, iya. Tapi kita kasih hiburan. Dia butuhnya misal 3 giga untuk mengirim itu, kita kasih ke 11. Karena harga 3 giga dengan harga 11 kan sama. Iya. Menarik ya, Bang. Ini selain apa namanya? Memberdayakan seniman juga membantu kalangan seniman ya. Iya. Dan memang juga disupport dari pemerintah daerahnya juga ya. Support Nah, ini cukup menarik sekali nih. Nah, bicara soal support, Bang.
ini kan kalam Kalam jihad. sudah lama. Kemudian ada membuat apa tadi kampung Tematik. tematik. Nah, aku tertarik juga. Sebelumnya kan reporter kita pernah beberapa kali itu meliput ke situ dan kita sudah lihat sih gambarannya bagaimana rumah-rumah itu cantik ini kan. Nah, ada nggak kira-kira dari mungkin pemerintah setempat menjadikan itu sebagai semacam Destinasi wisata ya? Jadi kalau orang datang dari luar itu ditujukan Situ ke sana. gitu ya. Seperti kurang lebih seperti di Georgetown di Penang. iya. Karena ada Di Penang ya, Bang? memang ya. khusus untuk di gambar-gambar di situ ada dan orang asal siapapun datang akan dibawa ke sana. Apakah Ja- kira-kira sudah ada arah ke sana atau belum? Sebetulnya arahnya sudah ke sana, sudah ada, kita mulai lakukan. diarahkan Ya. ke sana. Jadi awal-awalnya dulu kan tahun 2019 akhir kita mulai pekerjaan, kemudian 2020 itu gang itu menjadi tempat baru swafoto. Oh, tempat selfie ya. Tempat selfie. Wisata swafoto. Wisata swafoto. Dan itu dibantu promo sama ibu PKK-nya promo Dari pemerintahan. dari pemerintahan. Sampai dari kabupaten lain juga datang ke tempat kita belajar untuk membuat seperti itu Di daerah. di daerahnya. Kita kasih masukan mundur. Loh, kenapa? Dia tidak mendapatkan masyarakat yang seperti Yang tempat bisa seperti itu. Ya. Berarti memang perlu Perlu itu. Perlu sambutan kekompakan. dari Perlu kekompakan. Kekompakan masyarakat. Jadi kita. kita buat di situ daerah, tiap pagi kita sapu, kita bersihkan. Namun ya hasilnya terakhir ini ya pandemik yang membuat hancur, ya hancurlah kita sehancur-hancurnya gang tematik ini karena tidak lagi ada masyarakat yang Ke situ ke situ untuk bersuafoto. Nah, jadi beberapa agenda kami ya untuk saat ini terkubur dulu. Mudah-mudahan nanti bangkit lagi. Jadi gang itu rencana kami bukan hanya sekedar gang, bukan hanya sekedar lukisan. Kami membuat itu sebagai tempat perkumpulan. Jadi ada ide ngopi itu di sana, orang ngopi tidak lagi di kafe, tidak tapi datang ke kampung. Itu ya. ke kampung. Nikmatin suasana kampung. Suasana kampung. Di kampung, di lesehan. Di lesehan, di teras rumah. warga. Dan cara menyampaikan apanya pun pemesanannya tidak seperti di kafe, tapi seperti orang yang lagi bertamu. Oh gitu. Iya, iya. Mau makan apa nih? Gitu ya. Udah minum kopi apa belum? Di situ mainnya gitu. Dan hiburannya kami rencanakan ada musik yang ya bisa Yang cozy lah, yang cozy. Akustikan lah ya. Akustikan. Ya Iron Maiden nggak mungkin. jadi sudah warga protes. Iya. apanya semua udah setuju. Kita akan buat panggung gitu kan, panggung kecil. Kita udah hitung dananya. Ya, kembali tadi itu karena musuh kita bersama itu muncul. Sudah sampai ke sana ya. Kita itu sudah ya, situ. rencananya. Ya. Dan kita juga sudah mulai mengajari menyiptain kaos seperti ini, desain-desainnya. Oh. Jadi apa yang ada di sana, lukisan yang ada di sana, itu kita potret, kemudian kita buat menjadi desain baju. Desain kaos masukin di desain kaos. Keren sekali ya. Oh, bisa lah, Ray. Bisa nanti. Dia penggemar baju-baju yang unik-unik. Jadi seperti itu kan. Ya mudah-mudahan dengan bangkitnya lagi balik, Gelegar ini menyentuh hati semua seniman di Siantar, kita bangkit. Apa yang kami cita-citakan itu muncul kembali. Dan itu niatnya memang paling pertama niatnya untuk membantu masyarakat sekitar. Jadi mereka bisa mendirikan, ya bisa dibilang mendirikan usaha-usaha kecil untuk dinikmatin orang kan gitu. Bisa berputar juga ekonominya ya. Ekonominya lebih ke situ. Ini Bang, sejauh ini di Siantar sudah PPKM berapa ya Bang? Udah turun, udah level 2. Sudah dua ya, artinya sebentar lagi wacana itu bisa diwujudkan lah ya. Mudah-mudahan. Kira-kira Mudah-mudahan, ya. mudah-mudahan. Karena ini konsepnya cukup menarik sekali. Nah. Tidak hanya terlepas bagaimana memikirkan soal hanya lukisan, tapi sampai perekonomian warga di Iya, situ. kita Wah, ini pikirkan. luar biasa ini. Kalam jihad ini. Barangkali juga bisa nanti disambut oleh Ibu Wali Kota yang baru. Oh, iya, betul. Ibu Susanti. Betul. Setelah Iya. nanti Pak Epriansa selesai Iya. bulan Bisa. 2022 ya. Iya. Nah, mungkin karena kita tadi sampaikan abang-abang ini menyampaikan konsepnya yang sangat menarik. Ini kalau di Ya mudah-mudahan lah nanti Bu Susanti bisa mensupport abang-abang kita ini kan gitu kan. Karena Pak Eprian saja support kan gitu kan. Nah, ya.
karena ini Bang bukan apa ya, bukan cuman ide cakap-cakap, tapi sudah Sudah berjalan, sudah berjalan, Iya. sudah tercipta gitu. Bukan kayak kader-kader parpol yang apa gitu ya. Kan kalau kader parpol nanti kita begini Bu, tapi janji aja. Tapi kalau abang-abang ini sudah terwujud, kemudian ada apa namanya? Ada faktanya gitu, mengumpulkan seniman sampai memikirkan bagaimana semua peserta itu dapat. Ini kan luar biasa gitu. Membangkitkan harapan tadi. Iya, Dan- harapan. dan cinta juga. Harapan yang lama hilang dari janji-janji partai. Wah, ini menarik sekali. Tak terasa ini Bang sudah cukup Barangkali lama. closing ininya harapan terakhir Harapan, yang ah, baik terhadap Saya sebagai ketua Sanggar Lukis Kalam Jihad, lukis ya, Kalam Jihad. punya harapan yang sangat sederhana sekali. Ya. Harapan saya kepada seluruh masyarakat, baik itu Siantar, Simalungun, khususnya Indonesia, hanya ada dua penggal kata, ayo bahagia. Ayo bahagia. Dengan cara yang wajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Memang kalau seniman tuh sedap ya Sedap, rasanya. singkat, tepat, padat. Kalau Abang sendiri apa Bang harapannya? Harapannya lebih gimana ya? Tetap semangat ya, itu tadi kayak tetap semangat dan tetap bahagia. Apapun yang terjadi hadapi aja. Iya. Walaupun kita nggak bisa senyum, walaupun dengan tangisan, tapi pasti pikirkan ada bahagia setelah itu. Waduh. Di balik kesengsaraan pasti ada kebahagiaan Ada, gitu iya. ya. Cara membawa nikmat. Setelah hujan kadang-kadang muncul pelangi. Iya, kadang mendung terus. Baik, itu tadi bincang-bincang kita dengan abang-abang kita dari Kalam Jihad. Cukup menarik ya, bagaimana teman-teman dari Kalam Jihad tadi menyusun konsep yang sedemikian rupa, perjuangannya sampai ke kementerian. Ini sangat luar biasa dan patut kita apresiasi. Nah, ini juga sekali lagi kita berharap pemerintah daerah juga agar terus mendukung abang-abang kita ini agar ide-idenya itu bisa terus mengalir dan juga bisa banyak merangkul banyak orang yang bisa diselamatkan lah, Iya, kira-kira iya. begitu ya kan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Abang ada mau nyampaikan lagi Sudah kira-kira? disampaikan semua. Sudah, Ya. baik. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para penonton Tribun Medan. Jangan lupa nanti video ini di-share ya kan, di-like agar juga ide-ide abang-abang ini bisa sampai ke masyarakat yang lain. Iya. Mungkin Siapa tahu bisa mengikuti Mengilhami. juga Iya. di tempat lain. dan ya kalau bisa Pak Presiden dibantu dong Pak. Dan semoga kerjasama kita dengan Tribun ini bukan yang terakhir. Oh, oke, siap. Itu yang paling Iya. Ya, itu saja kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu lagi.